Nah, untuk menguji saja, bagaimana kalau kita buat kurva log-log ya, ini logaritmik, sumbu Y, sumbu X juga logaritmik. Bagaimana kalau kita buat log-log untuk hyperbolik? Apa yang terjadi? Saya Ctrl C, kayak saya copy dan saya paste di sini. Oke, kita buat klik kanan, format axis, logaritmik. Ya, dia cenderung menunjukkan juga di sini ada tren linearnya. Dan kalau eksponensial kita lihat. Ya, sangat melengkungnya kelihatan. Ya. Dan kalau saya coba Ctrl C di sini, Ctrl V, agak susah membuat tren saya maximize, agak susah kita membuat tren linearnya karena dia akan selalu melengkung. Ya. Mungkin kita bisa sedikit memaksakan di sini seperti linear ya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, di sini pun dia mau melengkung lagi. Jadi sangat sulit mendapatkan tren linear untuk pure eksponensial. Ya, jadi itu salah satu pembuktian di mana dengan harmonik, kalau kita punya log-log, dia akan memberikan tren linear yang cukup jelas seperti ini. Oke, sekarang exercise terakhir adalah kita membandingkan seperti apa kurva ketiganya. Saya akan pinjam eksponensial di sini ya, saya copy, saya tambah di sini new sheet, saya rename menjadi comparison, atau mungkin compare. Saya Ctrl V, saya paste di sini. Saya ingin memutihkan semuanya supaya lebih nyaman buat saya. Menjadi putih atau menjadi abu-abu. Saya mau sedikit ekspansi. Oke. Kemudian saya buat di sini Ctrl B untuk bold, oil rate juga. Oke, kemudian langsung saja klik kanan, select data. Kemudian kita rename sedikit aja di sini, edit, menjadi eksponensial. Nah, saya add, saya mau buat namanya hyperbolic, supaya membandingkan. Sumbu X-nya kita ambil dari sheet hyperbolic. Sumbu X-nya adalah month. Oke, dan sumbu Y-nya adalah oil rate. Klik OK dulu, nah kelihatan. Ya, kelihatan bahwa kita buat dulu legend-nya ya. Tekan plot plus munculkan legend di sini ya, legend. Nanti akan kelihatan eksponensial dan hyperbolic. Dan tambahkan aja lagi sekalian harmonik. Ambil dari sheet harmonik. Ya, sumbu X-nya adalah month. Sumbu Y-nya adalah oil rate dari harmonik. Nah, kelihatan banget. Kemudian misalnya saya lebih suka membuatnya menjadi garis saja ya, jadi tidak titik-titik. Charts type saya pilih menjadi scatter with smooth lines, sehingga mereka menjadi garis, dan saya lebih suka ini yang paling pesimistik saya warnai merah, yang middle base saya warnai hijau, dan yang paling optimistik harmonik saya jadikan biru misalnya. Oke, kemudian ya saya bisa juga format data series, pilih yang ini, pilih line sekarang karena kita sudah punya garis ya, bukan marker. Kalau marker itu yang titik-titik. Nah, di sini tinggal kita tebelin misalnya width. Nah, dia menjadi tebal misalnya 3 poin. Yang ini juga bisa kita tebalin menjadi 3 poin supaya lebih enak kelihatan misalnya. Atau ada juga yang lebih suka misalnya yang ini kita jadikan
putus-putus, misalnya dash type menjadi seperti ini, yang bawah continue, yang ini misalnya kita jadikan titik-titik kecil. Boleh juga. Ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang eksponensial ini paling konservatif, atau ada yang bilang paling pesimistik. Ya, paling kecil forecast produksinya. Kemudian di tengah-tengah adalah hyperbolic dan harmonic paling optimistis. Hyperbolic kalau misalnya let's say kita ganti saja harmonic hyperbolicnya menjadi B sama dengan 1. Harusnya nanti di comparison dia akan perfectly the same dengan harmonic. Ya, ya kan? Langsung dia sama persis dengan harmonic. Dan juga kalau kita jadikan B sama dengan 0, dia akan menjadi sama persis dengan eksponensial. Oke. Ya, sebenarnya tidak bisa sama persis karena nanti ada 1/0 ini yang akan membingungkan dia ya. Ya, 1/0. Jadi misalnya ya secara matematik atau secara kalkulus bisa dibuat sebenarnya, tapi untuk meng-approach mendekati 0, kita buat aja 0,000 misalnya seperti ini. Compare, ya dia akan bisa dibilang sama persis dengan eksponensial karena sekarang decline rate-nya sangat kecil mendekati 0.